Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada para pemirsa yang dirahmati Allah dan anak-anakku semua yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya? Kita di sini akan membahas tentang tema toleransi. Hari ini di bulan suci ini, toleransi itu sangatlah penting untuk kita wujudkan, karena toleransi itu adalah wujud dari ajaran di bulan suci ini. Salah satu wujud toleransi yang akan kita bahas adalah tentang kisah Nabi besar Muhammad SAW dengan pengemis buta yang beragama Yahudi. Untuk sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun ke cerita nanti, kita kenalan dulu. Saya Ustadz Ahmad Marzuki SPDI dari SMP Kreatif An-Nur, dan saya Syafira Aulia Danuriski dari SMP Kreatif An-Nur Surabaya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tentunya kalian sudah penasaran apa yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, cerita atau kisah yang akan dibawakan oleh Ananda Syafira akan dibawakan oleh Ananda Syafira. Halo teman-teman semuanya, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah Rasulullah dan seorang pengemis buta yang berbeda agama? Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak bersama-sama. Jadi, di sebuah daerah di dekat pintu masuk kota Madinah terdapat pengemis buta yang beragama Yahudi. Setiap kali orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Hei, jangan pernah engkau dekati Muhammad, karena dia itu orang gila, dia pembohong, dan dia tukang sihir." Seandainya orang buta tahu yang selama ini dijelek-jelekan dan dihina adalah Muhammad, karena Rasulullah selalu mendatanginya, tetapi kedatangannya tidak membalas keburukan apa yang telah dilakukan oleh pengemis buta tersebut. Tetapi Rasulullah datang dengan membawa makanan. Akhirnya Rasulullah meminta izin. Beliau pun menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Bahkan hal tersebut menjadi kebiasaan Rasulullah setiap pagi. Seiring berjalannya waktu, tiba saatnya ajal Rasulullah datang, sehingga wafatnya Rasulullah menjadi duka yang teramat dalam bagi keluarga Rasulullah dan sahabatnya serta kaum muslimin. Setelah wafatnya Rasulullah, kaum muslimin pun kehilangan sosok pemimpin yang luar biasa. Akhirnya kaum muslimin pun sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar pun bertekad untuk meneruskan kebijakan-kebijakan Rasulullah dan melakukan rutinitas setiap pagi. Di suatu hari, Abu Bakar mengunjungi rumah putrinya Aisyah. Lalu ia berkata,
Wahai putriku Aisyah, adakah satu sunnah Rasul yang belum aku tunaikan? Tanya Abu Bakar. Wahai ayahku, engkaulah ahli sunnah Rasul yang hampir tidak ada satupun yang belum engkau lakukan kecuali satu. Abu Bakar pun bertanya, apakah itu Aisyah? Rasulullah setiap pagi pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis buta yang di ujung pasar. Lalu Abu Bakar penasaran. Dan akhirnya keesokan harinya Abu Bakar pun mengunjungi pengemis buta tersebut. Betapa gembiranya beliau mendapati seorang pengemis yang sedang beliau cari. Tetapi semua di luar dugaan. Pengemis itu malah membentak-bentak dan menghina-hina Abu Bakar. Siapakah kamu? Abu Bakar pun menjawab, loh, aku ini orang yang biasanya menyuapimu. Bukan, engkau bukan orang yang biasanya menyuapiku. Orang yang biasanya menyuapiku selalu menghaluskan nasinya dengan mulutnya sendiri. Setelah itu Abu Bakar tidak kuasa menahan air matanya. Memang bukan aku orang yang selalu datang kepadamu. Orang yang selalu datang kepadamu yaitu Muhammad. Aku adalah sahabatnya, Abu Bakar. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis pun terkejut dan bertanya, benarkah selama ini Muhammad kujelek-jelekan dan kuhina, padahal aku belum pernah mendengar ia memarahiku. Justru ia selalu membawakan makanan untukku. Betapa mulianya. Dan akhirnya pengemis itu pun masuk Islam dengan membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman semuanya, semoga kita semua termasuk orang yang bisa meneladani sifat Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ananda Safira yang telah membawakan cerita yang begitu menarik, yang begitu memukau hati, yang begitu mulia akhlak Rasulullah SAW, sehingga orang yang buta tadi dengan tidak ada paksaan dari siapapun masuk ke agama Islam dengan dituntun oleh sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar, dengan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh mulia Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah dan para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana dulu, karena kita nanti di segmen kedua akan menerangkan tentang panjang lebar tentang materi kita, yaitu toleransi. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Ramadan Ceria, ngaji dari rumah bersama Ustadzku.
hanya menjadi cita-cita. Saya bahagia bisa membantu mereka berkembang, meraih asa, menjadi semakin besar, semakin berdampak. Sama berganti, pasti terhubung. Pemirsa, kita sangat beruntung sekali ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau Bunda Fajar mau kasidah itu kan ya banyak. Betul. Kata malaikat Jibril, saya tidak rela, saya tidak ikhlas melihat engkau diperlakukan semacam ini. Mama cantik dan juga City Lovers. Tepat pada hari pertama Ramadan 1442 Hijriah, untuk membuat kurikulum bersama di seluruh dunia. Film Jurassic Park dan Jurassic World kini bisa berfoto dengan dinosaurus kesukaan mereka. Kami memahami bila bergerak bersama akan terwujud kesejahteraan yang tak lagi hanya menjadi cita-cita. Saya bahagia bisa membantu mereka berkembang, meraih asa, menjadi semakin besar, semakin berdampak. Sama Bang Jati, pasti terhubung. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang soleh dan soleha, dan para pemirsa semuanya dimanapun kalian berada, kita teruskan segmen yang kedua, tetap di Ramadan Ceria, Ngaji dari rumah bersama Ustadzku. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kalian penasaran tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah tasamuh. Ada juga yang menyebutkan tawazun, ada juga yang menyebutkan dengan tawasut. Dalam bahasa Indonesia, arti tasamuh yaitu toleransi. Artinya adalah toleransi, tenggang rasa, atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah tepo seliro. Secara istilah, toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menghormati adanya perbedaan di antara umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan yang besar, power yang besar jika dipandang secara positif. Sebaliknya, perbedaan yang ada di antara umat manusia itu bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Kita maknai perkata ya, makna satu persatu biar kita tahu kata ya ayuha itu artinya apa. Jadi kalian bisa mengerti bahasa Arab dari kosakatanya. Mari kita pelajari bersama-sama. Ya ayuha artinya adalah, kalau dalam bahasa Arab tata bahasa itu artinya adalah nida
artinya adalah memanggil, wahai annas, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqnakum, telah menciptakan kalian semua, min dzakarin, dari jenis laki-laki, yaitu Nabi Adam alaihissalam, wa unsa, dan juga kami ciptakan manusia dari jenis perempuan, yaitu Ibu Hawa. Wa ja'alnakum, dan kemudian kami jadikan kamu sekalian syu'uban, menjadi berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan juga bersuku-suku. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memakai redaksi An-Nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal kafiru dan lain sebagainya, tetapi dengan kata-kata yang umum, seluruh manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja membuat redaksi dengan kata manusia, biar manusia seluruhnya itu paham. Tidak ada perbedaan di antara kita, baik yang agama Islam, yang agama Kristen, dan agama yang lainnya, yaitu kita semuanya sudah tercipta dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu Allah berkehendak membuat golongan, yaitu bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Arab, dan bangsa yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berkehendak menciptakan beberapa qabail, kabilah dalam bahasa Arab, kelompok, suku, ras. Di Indonesia ada suku Jawa, suku Madura, dan suku yang ada di luar Jawa, suku Dayak, dan lain sebagainya. Apakah tujuan itu semuanya? Yaitu lita'arofu, atau kita kenal dengan kata ta'aruf, biar kita semuanya saling kenal mengenal antara satu dengan lainnya. Dan Allah menggarisbawahi dengan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui, maha mengerti, khabirun, dan juga maha teliti. Di dalam surat yang lain Allah mengatakan, dalam surat Yunus ayat 99, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala jikalau menghendaki, jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua manusia yang ada di muka bumi ini akan beriman semuanya. Tetapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata kenyataan kita semuanya hidup di dunia ini terjadi perbedaan yang begitu banyak, mulai dari bentuk fisik, bentuk tubuh ini yang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada yang sama mukanya tetapi tetap ada perbedaan. Itulah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan surat Al-An'am, walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia, Allah, jadikan mereka semuanya mengikuti petunjuk, mengikuti hidayah yang dibawakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui para nabi dan para rasul. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Di surat yang lain, surat An-Nahl ayat 93, yang berkaitan dengan toleransi, anak-anakku yang soleh dan solehah, di dalam surat An-Nahl Allah mengatakan,
walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Jikalau Allah berkehendak, bisa saja, sangat mungkin, sangat kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Di sini redaksinya, jika Allah berkehendak, bisa saja, gampang menjadikan kalian semua ummatan wahidah, menjadi umat yang satu umat sedunia menjadi satu. Tadi beriman, satu umat sedunia menjadi satu. Tadi beriman semua, satu padu, satu kerajaan, satu negara, satu kepemimpinan. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yudillu walakin yudillu man yasha. Jika Allah menghendaki, menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya, dan juga memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyai kalian semua tentang apa yang telah kalian kerjakan. Nah anak-anak, kita lanjutkan materi kali ini, yaitu tentang kiat-kiat membangun dan juga menjaga toleransi. Yang pertama, bisa dengan menjaga lisan. Yang kedua, dengan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan di dalam hati. Yang ketiga, memperbanyak pengetahuan agama untuk kemaslahatan umat manusia. Yang keempat, perluas tali silaturahmi antar sesama golongan dan juga sesama bangsa. Yang kelima, kita bisa dengan menerima dan menghormati perbedaan. Serta yang keenam, tidak memaksakan kehendak kepada siapa saja. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, yang soleh dan solehah, mungkin dari Mbak Safira ada yang perlu ditanyakan mungkin? Tidak Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah Mbak Safira yang di sini sudah paham, dan tentunya anak-anakku yang di luar sana yang melihat acara ini semoga juga diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, sebelum penutup, kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa penutup majelis. Mari kita baca bersama-sama Mbak Safira. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para pemirsa dan anak-anakku sekalian semuanya. Semoga ibadah puasa kalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu lancar, dan kami mengucapkan kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas terima kasih telah memberikan waktunya untuk acara di sini. Kami Ustadz Ahmad Marzuki dari SMP Kreatif An-Nur dan juga Syafira Aulia dari SMP Kreatif An-Nur Surabaya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wal afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai,
nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian